tanpa ayah ya. Iya. Iya. Maria, Ya. iya tanpa ayah. Makanya setiap penyebutan nama beliau selalu diikutkan nama ibunya dengan gelar Al-Masih dan Ibnu Maryam. Selalu disebutkan nama ibu. Iya, Itu iya, dalam iya. Al-Quran. Makanya Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Silakan. Host, minta izin host, kalau bisa jangan dipotong, beliau masih menjelaskannya. Oh iya, silahkan. Lanjut Bang Juma. Ya. Iya, jadi kalau kesimpulan di kami, Nabi Isa alaihissalam itu tidak memiliki ayah, ya. Beliau itu lahir secara mukjizat, di mana Allah kemudian menginginkan tanda mukjizat dan kekuatan terjadi di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Allah memperlihatkan bagaimana kemudian Allah berkuasa membuat wanita yang masih perawan itu bisa hamil dan melahirkan seorang nabi. Itu yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Oke, bagus. Makanya sekali. ketika malaikat Jibril datang, malaikat Jibril datang kepada Maryam kan tidak percaya, bagaimana mungkin aku hamil? Saya belum punya suami dan saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Maka malaikat Jibril menerangkan di dalam surah Maryam ayat 19, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maksudnya untuk memberitakan kepadamu tentang kehamilanmu, bahwa Allah menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang manusia suci itu. Gitu Bang. Oke. Wow, menarik sekali Bang Juma. Nah, kalau tidak salah, tapi nanti mohon Bang Juma koreksi. Di dalam Islam itu Nabi yang punya nama ada 25, ya kan? Termasuk salah satunya Nabi Isa. Iya. Nah, dari 25 itu siapa yang lahirnya ajaib seperti Isa? Maksudnya selain dari Isa ada nggak Bang? Yang diceritakan cuma Nabi Isa alaihissalam, hanya saja diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, seperumpamaan semisal penciptaan Isa alaihissalam itu sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Oh, oke. Paham. Iya. Ya, baik, makasih Bang Juma. Saya paham. Oke, silakan. Nah, host bisa arahkan siapa lagi yang bicara host? Oke. Ini Bang Juma. Iya, silakan. Tolong Bang Juma jelaskan dulu yang di At-Taubah ayat 31. Apa maksudnya itu? At-Taubah ayat 31. At-Taubah 31 itu terkait dengan orang-orang Yahudi ya. Iya, orang-orang Yahudi. Oke. Silakan dulu menjelaskan itu. Baik. Jadi diterangkan dalam surah At-Taubah itu bahwa orang-orang Yahudi itu rahib-rahib mereka, orang-orang alim di antara mereka jadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah. Ya, seperti misalnya orang Nasara, dalam hal ini Nabi Isa alaihissalam pun itu diterangkan dianggap sebagai Tuhan. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Oleh karena itulah kemudian ketika kami melihat Al-Quran, Nabi Isa itu datang kepada Bani Israel, menyeruh kepada mereka untuk kemudian menyembahnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga ketika Nabi Musa alaihissalam itu datang. Beliau hanya mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan yang esa. Tetapi orang-orang Yahudi di kalangan mereka ada yang menjadikan rahib mereka itu sama seperti Tuhan. Seperti itu Bang. Kira-kira ya, maksudnya gini Bang, yang saya maksudkan, kenapa Allah SWT mengatakan mereka orang-orang Yahudi menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan? Orang Yahudi nggak usah Isa dulu, rahib-rahib lah. Nah, maksudnya kriterianya makanya Allah SWT berkata mereka dijadikan Tuhan bagaimana Bang? Coba saya jelaskan dulu Bang. Iya, jadi gini, kalau di tradisi Islam itu kami memahami bahwasanya orang-orang Yahudi ketika kemudian menemukan satu mukjizat yang dibawa oleh para nabi, mereka kemudian menggantikan mukjizat itu, membelakangi mukjizat-mukjizat itu, dan percaya kepada sosok yang kemudian mereka buat sendiri. Seperti misalnya adanya konsep ketuhanan terhadap Bang, belum nyampe apanya. Yang saya pertanyakan,
rahib-rahib yang seperti apa makanya mereka dipertuhankan? Maksudnya kan berarti kan Allah SWT tahu apa alasannya rahib-rahib itu disebut Allah SWT dipertuhankan oleh bangsa istilahnya orang-orang Yahudi. Maksudnya rahib-rahib itu kan dia bukan nabi, kan rahib-rahib. Berarti rahib-rahib itu hanya sebatas istilahnya ulama kalau zaman sekarang lah, ulama, pendeta. Maksudnya gimana? Kenapa maksudnya? Maksud saya gini. Maksud saya kenapa Allah SWT berkata bahwa rahib-rahib itu atau pendeta-pendeta itu, ulama-ulama itu dijadikan Tuhan? Maksudnya gimana? Apakah karena perkataan mereka yang diturutin makanya Allah SWT disebut Tuhan? Bagaimana? Iya. Jadi Jadi kalau di tradisi Islam itu, Bang, ada tokoh kemudian di tengah-tengah Yahudi itu yang kemudian mereka anggap sebagai anak Tuhan. Seperti misalnya Uzair. Uzair ini kalau kita belajar tentang filologi, Uzair ini rupa-rupanya dianggap di dalam pemahaman orang Yahudi saat ini ya, itu sebagai Esra. Nah, Al-Quran menerangkan bahwasanya orang Yahudi itu, Uzair itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Dan orang-orang Nasrani menganggap Al-Masih itu juga sebagai putra Tuhan. Nah, itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu adanya. Sehingga gimana Bang? Gak nyambung. Maksud saya gini, kan contoh lah, yang namanya mempertuhankan itu ibaratnya gini lah. Saya mempertuhankan presiden, ibaratnya gimana? Presiden, ya karena saya menuruti semua apa perkataan dia, istilahnya apa yang dia katakan itu, saya anggap sebagai perkataan Tuhan. Itu yang saya kalau menurut pengertian saya. Makanya kan disebut di situ, mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Berarti kan yang dipertuhankan itu kan selain Allah, berarti rahib itu mereka pertuhankan juga. Otomatis kenapa mereka pertuhankan? Ya bisa jadi karena segala yang keluar dari mulut para rahib-rahib itu diaminkan. Bukan kira-kira kan begitu. Jadi maksud saya gini. Iya, Pak. Sebelum Bang Juma jawab, mungkin saya perlu ingatkan. Maaf ya host ya. Ini bicara konsep Tuhan menurut Al-Quran. Tentu Islam punya metode tafsir sendiri tentang Al-Quran. Karena itu kalau penjelasannya seperti itu ya kita hargai saja. Ya Pak ya. Ya mohon maaf. Belum kena. Makanya gini. Ya. Bang Juma. Silakan jawab aja dulu. Halo, Bang Juma. Iya. Gimana? Jadi menurut iman Islam itu Yesus Tuhan Allah ya? Benar? Halo Bang Juma. Iya, betul. Oke. Sedangkan ajaran. Iya benar Mbak, benar. Yesus itu utusan Allah ya. Ajaran yang disampaikan oleh Yesus bertolak belakang dengan ajaran yang disampaikan oleh Muhammad. Berarti mereka diutus oleh dua pribadi yang berbeda. Contoh misalnya Mbak, yang bertolak belakang. Katanya Tuhan Yesus, Lukas 16 ayat 18, barang siapa kawin dengan wanita yang sudah diceraikan, dia pezina. Sedangkan di Quran surat Al-Ahzab ayat 37, Muhammad menikahi Zainab setelah diceraikan oleh Zaid. Artinya mereka melakukan hal yang bertolak belakang. Jadi begini, boleh saya terangkan. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel dengan syariat Bani Israel, syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan itu diperuntukkan untuk Bani Israel saja, ini dalam Quran An-Nisa. Dan sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah diutus-utusan manusia. Dan memang kalau kita melihat dari saya karena itu diperlakukan bisa manusia dan berbeda cara itu akan selesai
salah. Tapi kalau niat memang kasih yang tulus, nggak ada salahnya dong memberikan nafkah kepada janda dengan niat yang tulus. Tapi kalau harus menikahinya itu namanya bukan kasih yang tulus lagi, Bang. Ya silahkan, Bang. Oke, baik. Saya hargai ya itu pendapat saudari saya. Kalau di Islam itu diketahui bahwasanya seorang wanita meskipun dia janda itu juga memiliki kebutuhan biologis, ada kebutuhan batin. Daripada wanitanya ini bermaksiat oleh karena dorongan syahwat, maka di Islam mereka orang-orang yang sudah bisa untuk menikah, sekalipun beliau itu adalah janda, daripada mereka bermaksiat. Itu yang pertama. Kedua, di Islam itu ada batasan mahram, ada batasan muhrim. Jadi misalnya seorang wanita tetangga kita itu janda, ditinggal kemudian oleh suaminya, dia tinggal seorang diri. Seorang laki-laki yang bukan mahramnya, bukan muhrimnya, itu nggak boleh menyentuh. Nah, bagaimana kalau beliau sakit, butuh bantuan dan seterusnya? Maka kemudian mau tidak mau kita harus sentuh. Nah, untuk menyentuh kita halalkan dulu. Jadi harus ada suami yang menghalalkan itu. Ini kaidah di dalam ajaran agama Islam. Jadi tidak serta-merta berpacu kepada sisi kebutuhan batinnya saja, tetapi ada kaidah syariat yang harus dipenuhi. Makanya Islam itu memang syariatnya beda. Ada yang sama tapi ada juga yang beda. Karena syariat Islam itu lebih sifatnya global untuk seluruh umat manusia gitu, Mbak. Jadi kembali lagi, Bang, topik yang pertama tadi belum terbahas, Bang. Iya, silakan. Halo? Mbak, silakan. Kedengeran? Iya, silakan. Okay. Tadi iya, topik yang pertama itu belum clear dia, Bang. Kenapa Tuhan harus merendahkan, seolah merendahkan hukumnya dibanding hukum orang Israel, Bang? Bukankah hukum Tuhan itu berlaku buat seluruh bangsa, seluruh manusia? Kalau hukum suku kan hanya berlaku untuk suku itu aja. Nah, harusnya hukum Tuhan lebih luhur, Bang. Bukan karena hukumnya orang Israel kan begini, aku ikut aja deh. Tuhan nggak boleh kayak gitu dong harusnya, Bang. Baik, saya paham. Iya, saya paham, saudariku. Jadi kami umat Islam itu diajarkan untuk memahami bahwasanya Tuhan itu menyatakan diri kepada Bani Israel dari rentetan para nabi, kemudian memberikan hukum-hukum kepada mereka. Di luar Israel pada masa Tuhan menyatakan diri kepada Israel itu dianggap sebagai bangsa goyim, bangsa yang tidak kemudian mendapatkan nabi, mendapatkan rasul dan mendapatkan kitab suci. Makanya pada saat prosesi Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel, bangsa Arab itu disebut sebagai bangsa jahiliyah, sebagai bangsa yang tidak dipandang gitu, bahkan dianggap sebagai bukan umat. Akan tetapi kelebihannya ketika kemudian bangsa di luar Yahudi tidak mentaati perintah Taurat, mereka tidak dikenakan hukum. Sedangkan yang Bani Israel yang diberi hukum Taurat, ketika mereka melanggar, maka mereka dapat hukum. Nah, di luar Israel tidak dapat hukum karena tidak ada aturan kepada mereka. Nah, setelahnya kemudian datanglah seorang pembawa berita gembira, kabar gembira, yaitu baginda Rasulullah Muhammad. Ini dalam perspektif Islam. Beliau datang untuk diutus kepada semua manusia, sehingga yang tadinya tidak punya hukum-hukum, punya hukum-hukum setelahnya, yaitu syariat Islam. Nah, kami memandang bahwa Bani Israel itu memang adalah bangsa pilihan. Mereka diberi Taurat, beri Injil, beri Zabur, kemudian mereka dikasih nabi-nabi. Tapi ajarannya berlaku hanya untuk mereka, tidak untuk diajarkan kepada orang lain, kecuali orang asing yang ada hidup bersama dengan mereka di tempat di mana tempat itu sudah dijanji sebagai tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk mereka. Gitu yang kami pahami, Mbak. Artinya Tuhan boleh mengacaukan itu ceritanya, Bang. Kenapa aku bilang mengacaukan? Maaf ya. Iya. Yang sana diberikan ajaran nggak boleh menikahi wanita yang sudah diceraikan. Kalau memang itu hukumnya Allah, berarti maaf 1000 kali maaf, Allah itu pengacau. Masa iya yang satu boleh, yang satu malah yang aduhai gitu loh.
Iya, jadi gini Mbak, mungkin data yang saudari saya bawa ini adalah data yang ada di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama itu tidak ada larangan menikahi janda, setahu saya gitu. Bahkan Nabi Daud menikahi Uzair, ya kan? Menikahi Bersheba, istri daripada Uzair, istri daripada seseorang yang menjadi tentara beliau dari kalangan Yahudi itu sendiri. Ya, sehingga kalau Anda menjadikan perjanjian baru untuk menyelisih Al-Quran, saya rasa tidak sinkron, karena menurut pemahaman kami internal Islam, perjanjian baru itu bukan berasal dari ajaran para nabi, kan gitu Mbak. Seperti yang Anda cerita perjanjian baru, bahwa barang siapa yang menikah setelah bercerai maka dia berzina. Nah, itu ajaran perjanjian baru. Sementara yang kami pahami, perjanjian baru sudah pasti, karena aku umat perjanjian baru, aku umatnya Yesus. Jadi umatnya Yesus itu sudah pasti lebih condong ke perjanjian baru. Jadi sebagai pengikut Yesus, hukum adalah sabdanya Yesus. Jadi yang aku lihat Bang Juma, semua hukum yang disampaikan oleh Yesus malah bertolak belakang dengan hukum yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Jadi itu membuktikan bahwa mereka diutus oleh dua pribadi yang berbeda. Bukan hanya soal perzinahan saja, Bang. Bukan soal hanya perzinahan saja. Misalnya Muhammad pernah menerima wahyu, bisa ada. Islam bisa membunuh, bisa, tapi ajaran Yesus tidak boleh membunuh, marah saja sudah salah. Nah, aku bisa bilang semua sabda Yesus bertolak belakang dengan ajarannya Allah dan Muhammad. Artinya Yesus bukan utusan Allah. Jadi itu perlu kita bicarakan lah, supaya teman-teman yang muslim beroleh keselamatan, beroleh hidup kekal, karena hanya yang mengenal Yesus dan Tuhan yang benar saja yang beroleh kehidupan kekal itu. Baik, saya ngerti Mbak. Jadi gini, kita memang kesulitan untuk menyatukan dua ajaran ini, memang sulit. Karena dalam perspektif akidah memang sudah berbeda. Tapi yang dikatakan Tuhan itu cuma satu. Nah, sekarang kalau saudari saya mengatakan berbeda, ya silakan, itu hak saudari dan saya hargai itu. Tapi ada beberapa hal yang harus kita pelajari lebih teliti lagi. Apa itu? Contoh misalnya nih yang dilakoni umat Islam hari ini, yaitu berpuasa. Puasa bagi kami itu hukumnya wajib. Dan juga Yahudi, puasa bagi mereka itu juga wajib hukumnya. Nah, Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Puasa itu hukumnya wajib. Nah, kami tidak puasa wajib, kami puasa tapi tidak wajib hukumnya. Namun kalau kita melihat di dalam pengajaran Yesus, di dalam Matius 9 misalnya, ya, nomor 14, nomor 15, ternyata Yesus mengatakan bahwasanya setelah dia terangkat, maka pengikutnya itu harus puasa, wajib puasa, sebagaimana Imamat 16 nomor 29. Tapi ini dua agama memang berbeda, kita nggak bisa satukan gitu. Jadi kalau misalnya saudari saya mengatakan Yesus dan baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Tuhan yang berbeda, saya katakan tidak. Yang membuat berbeda adalah persepsi kita terhadap oknum ini. Seperti itu Mbak. Tuhan kita itu satu, Tuhan kita itu sama, yang menciptakan kita itu sama. Tapi salah satu dari agama ini ada yang keliru memahami Tuhan. Entah itu Islam, entah itu Kristen. Seperti itu saudariku yang baik. Silakan. Oke. Jadi abang sendiri nggak berani ya, entah itu Islam atau itu Kristen yang salah, nggak berani ya. Jadi kalau aku bilang Bang, kehidupan seluruh umat manusia apapun agamanya, tolok ukur kehidupan kita itu adalah sabda Yesus, karena Yesus berkata, aku adalah kebenaran. Jadi sabda Yesus semuanya adalah kebenaran. Apa saja yang dikatakan oleh Yesus adalah kebenaran.
Jadi, yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus sudah pasti itu dari setan. Kalau abang mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, berarti abang harus mempercayai seluruh sabda Yesus. Nah, yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus, abang juga harus menolaknya. Jadi kita harus berani dong bertindak. Kalau aku bilang gitu, apapun agamanya, kalau bertolak belakang dengan ajaran Yesus, pasti pengikut setan. Baik. Ya, baik. Saya menghargai pandangan saudari saya ini. Jadi, kalau dikatakan Bang Suma, apakah kamu percaya kepada setiap ucapan Yesus? Saya katakan ya, saya percaya dan saya aminkan. Saya beriman kepada beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Lalu kemudian ketika saudari saya mengatakan Anda ragu, saya tidak ragu. Saya cuma menghargai saudari saya. Saya yakin Islam itu adalah agama satu-satunya agama yang benar. Nah, cuman di sini kan saya katakan bahwasanya entah Islam entah Kristen, mari kita kembali kepada pola diri kita masing-masing untuk menentukan itu. Nah, kenapa saya mengatakan bahwasanya saya percaya kepada setiap ucapan Yesus? Lalu kenapa Bang Suma tidak beriman kepada perjanjian baru? Karena menurut pengajaran saya, selama saya belajar, perjanjian baru itu bukan kitabnya Yesus, bukan sabda-sabda akurat dari Yesus, bukan sahih dari Yesus, layaknya hadis sahih, tidak. Kalau hadis sahih dari baginda Rasulullah Muhammad SAW terlontar dari mulutnya, dituliskan oleh orang sesamanya, sahabatnya, muridnya yang mendapatkan mandat. Sementara perjanjian baru itu adalah tulisan-tulisan yang dituliskan oleh orang yang sama sekali tidak jumpa dengan Yesus, dalam arti kata bukan mulut Yesus sendiri yang mengatakan langsung kepada kuping mereka lalu tangan mereka menulis. Itulah makanya saya tidak beriman kepada kitab saudara saya ini sebagai firman Tuhan. Tapi saya beriman kepada Yesus yang adalah Isa, yang adalah Yeshua HaMashiach yang datang kepada Bani Israel. Tentang ajarannya, Al-Quran mengatakan bahwa itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, mohon maaf, kita lihat Yesus itu datang kepada Bani Israel. Apakah Bani Israel ini adalah bangsa yang taat, bangsa yang menerima Yesus? Saya katakan Al-Quran dan juga kitab saudara adalah mengetahui dan mengatakan Yahudi menolak Yesus. Nah, bagaimana mungkin kemudian orang yang menolak Yesus menuliskan secara fasih, secara sahih, ajaran-ajaran yang terlontar dari mulut Yesus sampai hari ini terjaga? Mungkin andaikan Yesus itu datang kepada teman-teman Kristen yang ada di Indonesia, awal mula bukan melalui Yahudi, kebenaran yang diterima oleh kitab saudara, mungkin saya bisa percaya. Tapi sayangnya kitab itu dari Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menurut saya adalah orang yang menolak Yesus. Jadi bagaimana mungkin orangnya ditolak, ajarannya diterima? Itulah sebabnya kenapa saya tidak mengimani kitab saudari saya ini sebagai firman Tuhan. Seperti itu, Mbak. Silakan. Jangan melebar dulu, Bang. Kenapa? Iya. Aku nggak bilang loh perjanjian baru itu firman Tuhan, enggak. Karena menurut imanku, firman Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri, bukan buku. Firman Tuhan itu kekal. Kalau buku terbakar bisa hilang. Kalau firman Tuhan itu kekal, abadi. Jadi yang firman Tuhan yang aku itu bukan perjanjian baru atau perjanjian lama atau Al-Quran, enggak. Aku mempercayai Yesus adalah firman Tuhan itu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan Yesus adalah kebenaran itu. Iya, baik saudariku. Jadi kalau di Islam juga percaya kalau Yesus itu adalah firman. Kami percaya Yesus itu firman. Dalam arti kata apa? Yesus itu adalah perkataan. Perkataan siapa? Bukan perkataan manusia, bukan perkataan presiden, bukan. Yesus itu adalah perkataan Tuhan. Jadi dia ada akibat daripada kehendak. Makanya dia dikatakan bahwasanya Yesus itu berasal dari Tuhan. Dia itu adalah kalimatuhu wa ruhullah. Dia berasal dari kalimat Allah dan dia berasal dari ruh Allah. Nah, kami mengimani di situ. Permasalahannya kemudian kita berseberangan dikarenakan karena teman-teman Kristen mengatakan firman itu yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, di situ kita pisah. Tapi selama Yesus itu masih diimani sebagai firman Tuhan, arti kata bahwasanya itu adalah kehendak Tuhan, ide Tuhan, gagasan Tuhan saja datang kepada Bani Israel, maka kami mengaminkan.
Memang demikian adanya. Jadi Maria hamil itu bukan atas kehendak manusia. Maria hamil atas kehendak firman Tuhan. Tuhan yang menghendaki. Di dalam surah Yasin ayat 82 diterangkan, ketika Allah menghendaki sesuatu, maka dia cukup berkehendak, maka apa yang dikehendakinya itu terjadi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Oke, gini Bang. Terima kasih banyak. Gimana, Pak Iya, Israel? Bang. Silakan, Bang, silakan. Tadi Bang belum jelas Bang, maksudnya rahib-rahib yang bagaimana yang dipertuhankan itu belum nangkap gua Bang. Tolong jelaskan dulu. Maksudnya gimana, kenapa alasannya dia dipertuhankan itu maksudnya? Iya, jadi di dalam Al-Quran itu Bang, diterangkan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani juga berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling gitu. Ini yang ada di dalam tradisi Islam. Bahwasanya orang Yahudi itu menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan, dan menganggap Isa Al-Masih itu juga sebagai anak Tuhan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Oke. Seperti itu Bang. Ini, Bang. Oke. Jadi kalau kita lihat, ya silakan. Oke. Kalau memang gitu Bang, maksud saya di mana ada nggak dari Al-Quran bahwa Yahudi mempertuhankan Al-Zair? Iya, baik. Kalau di ajaran saudara itu saya tidak pernah menemukan orang Yahudi kemudian itu menuhankan Uzair. Tetapi kalau kita melihat dari kitabnya orang Yahudi, bagaimana kemudian Tuhan itu murka kepada mereka, itu banyak dalilnya Bang di Perjanjian Baru. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka membuat ilah-ilah di samping daripada ilah yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya mereka dikutuki, dijadikan sebagai Yerusalem itu sebagai puing-puing yang ditinggalkan kemudian dan menjadi tempat persembunyian daripada serigala-serigala. Itu boleh kita lihat di dalam Yeremia 9. Iya, yang saya tanya seperti itu. Kan tadi Abang kan bilang pernyataan bahwa bangsa Yahudi menyebut Uzair itu Tuhan. Yang saya tanya, ada nggak dalil selain Al-Quran bahwa Uzair itu dipertuhankan? Masalahnya gini Bang, gini ya. Iya. Kalau memang Yahudi itu istilahnya mengimani Uzair sebagai anak Tuhan, lantas apa alasan mereka istilahnya hendak membunuh Isa? Gini Bang, kalau di internal kami umat Islam, mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam karena menurut mereka orang ini adalah anak hasil zina. Kenapa mengaku sebagai utusan Tuhan, bahkan mengaku sebagai Mesias, mengaku sebagai Al-Masih. Sementara Al-Masih yang mereka tunggu itu layaknya seperti Daud, seperti Musa, seperti Harun. Ini yang datang kok anak zina. Itu di internal kami di Islam. Sehingga kemudian itu ada kesesuaian dengan tuduhan yang ada dalam kitab Talmud. Itulah sebabnya Al-Quran datang meluruskan bahwa beliau itu adalah laki-laki suci gitu Bang. Iya. Nah ini yang kemudian yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu ingin dibunuh karena Nabi Isa mengaku sebagai utusan Tuhan yang datang kepada mereka sebagai Mesias, sebagai Al-Masih. Sementara Al-Masih yang mereka tunggu bukan seperti itu. Seperti itu Bang. Yang jadi pertanyaan, kalau Abang bilang itu istilahnya karena Isa anak jin. Oke, silakan. Sebagai nabi. Yang jadi pertanyaan, kenapa nggak dari sejak kecil mereka bunuh? Kenapa sejak mulai dari bayi? Kira? Iya. Lanjut Bang. Iya, jadi itu adalah kehendak Tuhan Bang. Kehendak Tuhan itu berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Karena kenapa? Dia harus sampai kepada kedewasaan. Gitu Bang. Gitu ya. Jadi kalau Tuhan berkehendak sang firman-Nya menjadi manusia, itu kalau Tuhan berkehendak sang firman-Nya menjadi manusia, itu bukan kehendak ya?
Oke, baik Pak Israel. Saya pikir Maksudnya, itu nanti diskusi itu. Nanti mungkin itu masuk diskusi ya Pak Israel ya. Ya, silakan. Ya, baik Bang Juma, saya pikir penjelasan Abang itu sangat menarik ya. Itu sebenarnya salah satu manfaat. Makasih Bang, makasih. Ya, ketika kita membiarkan orang lain menjelaskan pandangan agamanya menurut dia, itu menarik. Terlepas dari ada persamaan dan perbedaan, itu kan soal lain ya. Iya. Tapi yang pasti dari segi kualitas, tentulah kita percaya bahwa orang yang meyakini yang memiliki kitab itu tentulah lebih berkualitas pengetahuannya daripada orang lain yang tidak meyakini kitab itu, kan gitu ya. Nah, karena itu kalau saya Bang Juma selalu menghargai penjelasan orang Islam tentang Al-Quran. Karena dari segi kompeten, mereka lebih kompeten daripada saya Kristen. Gitu. Nah, menarik tadi kalau saya lihat dari penjelasan Bang Juma itu, dapat disimpulkan bahwa Yesus menurut Islam itu adalah seorang utusan, rasul dan nabi yang lahir dari seorang perawan Maryam tanpa ayah. Dia lahir dari kalimatullah. Lalu tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu ya firman Allah. Gitu. Nah, jadi itu menarik. Sebenarnya kalau kita mau melihat dengan Kristen, di situ salah satu titik temu atau persamaan antara Islam dan Kristen dalam memahami Isa atau Tuhan Yesus. Ya. Bahwa Yesus itu nabi dan rasul. Di dalam Kristen juga mengaku Yesus itu nabi dan rasul. Di dalam Islam mengatakan Yesus itu firman Allah, ucapan Allah. Maka di Kristen juga mengakui bahwa Yesus itu adalah firman, ucapan, logos. Lalu titik bedanya, di Islam berhenti pada pengakuan Yesus sebagai nabi dan rasul, tetapi di Kristen dilanjutkan dengan pengakuan bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi dan rasul, tapi juga Tuhan. Nah, di situ kan sebenarnya titik beda antara Islam dan Kristen, kan gitu ya Bang Juma ya? Iya, betul. Nah, pada titik beda inilah kalau menurut saya Bang Juma memang sulit untuk diperdebatkan dan tidak akan pernah ketemu. Maka yang terbaik dalam menghargai perbedaan itu adalah hargai dia biar tetap berbeda, karena berbeda itu sunnatullah, gitu ya Bang Juma ya? Iya. Nah, kehendak Allah. Nah, yang menarik juga mungkin perlu penjelasan dari Kristen juga. Apakah benar orang Kristen itu percaya kepada 3 Tuhan atau 3 Allah? Kan itu yang sering dituduh oleh teman-teman Islam. Mungkin Bang Israel bisa jelaskan ya Bang Israel. Tapi sebelum ke sana, mungkin saya ingin tambahkan penjelasan Ibu aku milik Yesus tadi tentang menikahi janda. Di dalam Imamat pasal 21 ayat 14, di sana dilarang menikahi janda. Ya, jadi di dalam kitab Taurat rupanya memang ada larangan untuk menikahi janda. Saya mungkin baca begini ya. Imamat pasal 21 ayat 14. Bunyinya begini. Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka.
Ya, ini dalam imamat. Oke, mungkin izin host, mungkin bisa minta Pak Israel menjelaskan tentang konsep ketuhanan Yesus menurut Kristen. Tapi tolong dalam Alkitab ya Pak ya, jangan kutip Alkitab suci lain ya. Halo? Ya, halo. Iya. Ya, bisa Pak Israel jelaskan tentang konsep ketuhanan Yesus menurut Kristen, Pak? Tadi sudah menurut Bang Juma. Menurut Islam. Sekarang menurut Kristen, bagaimana Pak Israel pemahaman tentang ketuhanan Yesus? Dulu. Enggak, Bapak jelaskan dulu yang Bapak tahu, nanti saya jelaskan lagi, gitu dong. Oke. Berarti kita dua saling melengkapi ya, Pak ya? Iya, oke, lanjut. Oke, baik. Kalau menurut Kristen, Bang Juma, di dalam dokumen apapun, Kristen itu selalu percaya dengan apa yang disebut dengan Shema Israel. Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, ya. Jadi salah satu yang dikutipnya itu Yesus mengutip Markus pasal 12 ayat 29. Ini yang sering dikutip Bang Nandar ini. Senang aja saya. Cuma sayangnya Bang Nandar tidak membiarkan orang Kristen untuk menjelaskannya. Tapi nggak apa-apa, itu kan pemahaman yang berbeda harus dihargai. Jadi di dalam Markus pasal 12 ayat 29, Yesus itu mengutip perjanjian lama bahwa Allah itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu ini soal tauhid sebenarnya. Nah, di dalam kekristenan juga kalau bicara tentang tauhid, kekristenan juga mengakui tentang keesaan Allah, monoteisme. Ya. Kalau ada kemudian konsep tentang Tritunggal, itu tidak berarti Tuhannya tiga, tapi itu harus dipahami sebagai Allah sebagai tiga yang Esa. Nah, lalu kemudian tentang Yesus. Tentang Yesus itu memang benar yang dikatakan Bang Juma tadi, itu bagus sekali, itu benar penjelasannya, bahwa orang Yahudi tidak menerima Yesus sehingga kemudian Yesus disalib, karena bagi orang Yahudi Yesus itu bukan Mesias. Yesus itu hasil jinah, itu menurut Yahudi. Oke. Itulah sebabnya kemesiasan Yesus itu tidak diakui. Walaupun di dalam Yesaya pasal 9 misalnya tentang kelahiran Raja Damai, atau Yesaya pasal 53 itu sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Lalu menurut perjanjian baru, khususnya Matius pasal 1, Mesias yang dijanjikan dalam Yesaya itu, Nabi Yesaya itu adalah Yesus itu sendiri, makanya dibuat silsilah di situ. Namun bagi orang Yahudi tidak mengakui itu. Oke. Hanya saja dalam perjalanan kemudian Yesus memanggil para murid, lalu para murid dari 12 itu yang dipanggil ternyata itu semua orang Yahudi yang jadi muridnya, kecuali satu, yaitu Lukas. Lukas itu bukan Yahudi tapi seorang Yunani. Itu berarti sejak perjanjian baru, sejak Yesus lahir, tidak semua orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, tapi ada juga orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias. Yang awal itu adalah para murid, hanya saja ini termasuk kelompok minoritas. Ya, kelompok minoritas. Namun kemudian dalam perjalanan sejarahnya, kalau kita lihat setelah Yesus naik ke sorga, lalu kemudian Roh Kudus turun pada hari Pentakosta itu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, sejak itu banyak sekali orang dibaptis,
ada 3.000 yang percaya setelah Petrus khotbah di Serambi Salomo, dan yang paling banyak di situ adalah orang Yahudi. Sehingga adalah muncul namanya Yahudi Kristen. Tapi ada Yahudi yang tetap murni Yahudi. Jadi ada Yahudi yang murni tetap Yahudi yang sampai sekarang tetap menolak kemesiasan Yesus. Tapi ada Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus sehingga ia disebut Yahudi Kristen. Gitu. Nah, jadi dari segi sejarahnya itu bahwa mengapa Perjanjian Baru itu mencatat tentang Yesus sebagai Tuhan dan tidak semua orang Yahudi menolak, karena bukti sejarahnya ada banyak orang Yahudi yang sudah percaya. Itu ya. Itu dicatat dengan baik dalam 4 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Lalu yang jadi persoalan utama yang selalu jadi perdebatan di komal-komal khususnya TikTok ini, dan saya sebenarnya Bang Juma tidak terlalu suka mengikuti debat-debat kusir itu, tentang ketuhanan Yesus. Dalam pandangan banyak orang, Yesus itu hanya manusia biasa, tapi di dalam kekristenan ternyata Yesus itu Tuhan. Ada persamaan tadi, bahwa Islam seperti penjelasan Bang Juma tadi mengaku Yesus itu sebagai firman Allah, ucapan Allah. Ternyata di dalam Kristen juga mengakui itu. Yesus itu adalah firman Allah. Hanya saja bedanya dalam tataran tafsiran. Kalau dalam tataran tafsiran Islam seperti yang Bang Juma jelaskan tadi, firman Allah itu berbeda dengan Allah. Tetapi di dalam tafsiran Kristen, firman Allah itu adalah Allah. Ini di dalam dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Ini kita baca ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan firman yang telah menjadi manusia, itu judulnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi konsep tentang Yesus sebagai firman Allah itu ada persamaan di situ antara Islam dan Kristen, tetapi perbedaannya ada pada tataran tafsir. Orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman, dan firman itu menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 adalah Allah. Apakah firman itu ada Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Penjelasannya di ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke? Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sekarang di ayat 14 itu kata firman boleh saya ganti dengan kata Allah, karena ayat 1 mengatakan bahwa firman adalah Allah, sehingga ayat 14 bisa saya terjemahkan begini. Allah itu telah menjadi manusia. Allah telah menjadi manusia, karena itu di dalam diri Allah itu, di dalam kekristenan selalu dogmanya begini. Yesus itu adalah Allah sekaligus manusia. Di dalam diri Yesus ada 2 tabiat. Tabiat keilahiannya karena dia memang Allah, tetapi juga tabiat manusiawinya karena Allah itu sudah menjadi manusia, punya wujud. Yang sebelumnya firman itu tidak punya wujud. Tapi ketika dia punya wujud menjadi manusia, maka dia juga punya tabiat manusia. Jadi di dalam diri Yesus itu, saya ulangi lagi, ada 2 tabiat, yakni tabiat keilahiannya dan tabiat kemanusiaannya. Ini yang sering keliru dipahami oleh teman-teman Muslim, karena mereka cenderung menekankan tabiat kemanusiaannya saja, mengabaikan tabiat keilahiannya. Lalu bagaimana ini? Apakah berarti ilahi itu terbatas? Tidak.
Karena keilahian Allah itu, dia melampaui ruang dan waktu. Loh, tapi dia kan udah jadi manusia. Iya, betul. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus tadi ada dua tabiatnya, yaitu kemanusiaannya dan keilahiannya. Bagaimana itu perumpamaannya menjelaskan Yesus sebagai Allah itu, yang menjadi manusia itu? Penjelasannya begini. Saya itu punya pikiran. Pikiran itu saya ucapkan. Setelah saya ucapkan, barulah pikiran itu kemudian ditulis dalam buku. Sehingga buku itu berisi pikiran saya. Lalu kemudian ketika buku itu rusak, buku itu terbakar, buku itu hancur, buku itu basah, apakah pikiran saya hilang? Apakah pikiran saya rusak? Tidak. Karena pikiran saya tetap ada di dalam diri saya. Yang rusak itu bukan pikiran saya, tapi buku sebagai medium untuk menulis pikiran saya. Sekalipun buku rusak, sekalipun buku hilang, tapi pikiran saya tetap ada di dalam diri saya. Sehingga saya bisa mengucapkan hal yang sama untuk sekian kali sekalipun buku itu rusak. Itulah contoh menjelaskan ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Jadi yang mati itu bukan Tuhannya Yesus, bukan firman-Nya, tetapi yang mati itu adalah manusianya, Yesus sebagai manusia. Itu dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia mati sebagai manusia, tetapi firman itu tetap ada. Dan kembali ke Allah. Nah, itu penjelasan sekilasnya. Silakan Pak Israel tambahkan. Nah, nanti setelah Pak Israel tambahkan, kita bisa diskusi tentang itu. Sudah? Iya Pak, silakan Pak. Ini aja Pak, mengenai ketuhanan itu, Sang Allah itu nggak bisa kita artikan sebagai nomorik. Nah, itu aja intinya. Jadi intinya, Sang Ilahi itu menyatakan dirinya ke dunia ini melalui Sang Firman-Nya dengan Roh-Nya. Sang Ilahi itu kan tidak terhampiri. Otomatis yang namanya ekstensi yang paling tinggi, otomatis ekstensi yang paling tinggi itulah yang paling istilahnya merendahkan diri untuk kita bisa kenal. Caranya ya dengan cara dia memakai tubuh manusia supaya kita mengenal dia. Baru yang kedua, kita kan sudah jatuh dalam dosa. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, makanya kita nggak bisa lagi istilahnya kita sudah terpisah dengan Allah. Tapi keterpisahan kita dengan Allah ini, Allah karena dia menciptakan dia secitra dengan kita, dia tidak ingin kita kehilangan. Dia tetap ingin kita selalu berada pada dia. Tapi caranya gimana? Sebab Tuhan itu kan kudus. Tidak satu pun makhluk manusia yang dapat melihat dia karena dia kemuliaannya. Makanya dia mengutus Sang Firman-Nya menjadi manusia. Jadi intinya Sang Ilahi itu bukan nomorik, bukan menyatakan ibaratnya satu jumlah. Kan Esa itu bukan jumlah, bukan satu, bukan istilahnya jumlah nomorik satu, bukan begitu artinya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa Sang Ilahi itu menyatakan kuasanya di dunia melalui Sang Firman-Nya dan Roh-Nya. Itu yang boleh saya tambahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Israel. Jadi intinya saya dan Pak Israel mengajak kita untuk berpikir, kalau kita ingin memahami Tuhan, maka hindarilah pendekatan matematis, pendekatan biologis, pendekatan fisika. Kita harus meloncat jauh lebih tinggi dari itu, yakni pendekatan metafisik. Apa pendekatan metafisik itu? Yakni pendekatan filosofis yang mau melihat sesuatu yang ada di balik fisik. Jadi itu yang sebenarnya yang mau dijelaskan. Ketika memahami ketuhanan Yesus itu secara matematis sulit. Ketika mau mengatakan Yesus adalah anak Allah, loh Allah kok beranak? Itu kan sebuah kegagalan.
konsep anak Allah dalam Alkitab itu tidak bisa dipahami dengan logika murni. Dia harus dipahami dengan logika metafisik. Apakah anak Allah berarti kita mau mengatakan bahwa kunci ada anak ketika kita mengatakan anak kunci? Anak kunci apakah berarti kunci bisa melahirkan? Anak bapak apakah berarti bapak bisa melahirkan? Sedangkan logikanya yang murni yang bisa melahirkan itu ibu, bukan bapak. Nah, kepala batu. Apakah berarti batu punya kepala? Mengapa dia tidak punya tangan, hati, dan pikiran? Makanya istilah-istilah yang begitu tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Itulah sebabnya harus ada metode tafsir di sana. Dan semua agama punya metode tafsirnya. Alkitab itu punya metode tafsirnya. Al-Quran itu ada metode tafsirnya. Karena itu kalau mau memahaminya maka harus tunduk dengan metode itu. Terima kasih Pak Israel dan Bang Juma. Saya senang kalau diskusi kita teratur dan saling menghargai begini. Silakan host atau Bang Juma, gimana? Iya, baik Bang, baik. Sangat menarik apa yang abang saya ini uraikan ya. Kalau kami di Islam, Nabi Isa alaihissalam itu datang membawa keterangan kepada Bani Israel. Beliau kemudian mengatakan, sungguh-sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, ya, untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Jadi di Islam itu final. Beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul. Nah, kalau kemudian hal yang menarik yang sahabat saya sampaikan tadi terkait beliau itu adalah firman, kemudian dia itu laksana pikiran yang dituangkan di dalam kertas, kemudian kertas itu rusak,